Musim baru akan dimulai dalam waktu sekitar 3 minggu, izinkan saya merangkum sedikit pembaruan musim S8. Saya merasa minggu lalu mereka benar-benar mengerahkan semua kapasitas produksi mereka untuk S8. Mereka tahu mereka hampir mati, jadi mereka mulai melakukan perlawanan terakhir. Ada sedikit rasa urgensi, itu bagus. Pembaruan S7 tidak bisa dibilang tidak ada, tapi bisa juga dibilang lebih baik, tidak ada sama sekali. Dan jika S8 ini benar-benar seperti yang dikatakan oleh pengembang, tanpa pemungutan suara, maka itu patut dinantikan. Pertama, kita punya pangkalan antariksa 2.0, ini sebenarnya sudah banyak dibahas dan dianalisis oleh banyak kreator. Saya tidak akan bertele-tele di sini, saya akan jelaskan sedikit. Pertama, para operator kita sekarang tidak akan tenggelam di air, mereka bisa berenang di air. Dan tempat saya ini adalah kampus. Dan lubang kesejahteraan sekarang bisa diisi air. Dibandingkan sebelumnya, orang yang masuk ke lubang kesejahteraan sekarang akan lebih lama. Dan sekarang ada beberapa jalan lagi ke gedung administrasi. Pendapatan dari terburu-buru ke gedung administrasi di awal permainan seharusnya sedikit lebih tinggi dari sebelumnya. Karena sekarang peluang keluarnya lebih besar. Maksudku di landasan pacu. Sekarang di Lausian bisa langsung melompat ke air di awal, tidak perlu menunggu lagi dengan menyerang Foke. Dan jika tidak membeku, tidak perlu menyerbu dari dalam, bisa langsung. Ada jalan di sebelah kirinya yang langsung mengarah ke air. Untuk menghidupkan kembali di area peluncuran, Anda bisa langsung menggunakan tali di posisi jembatan yang patah, untuk menuju ke dermaga. Oh iya, ada dermaga baru juga. Dikembangkan di bawah stasiun barat, sebuah tempat. Sebuah dermaga itu hebat. Namun, dengan semua ini, saya masih lebih ingin tahu tentang yang kedua, yaitu Uluru yang membangun papan semen. Apakah tempat di mana Anda bisa melewati area Uluru, tanpa kartu itu sudah diperbaiki? Misalnya, setelah 2.0, kesulitan memblokir jembatan di pangkalan antariksa akan lebih besar. Karena sekarang harus melewati 3 titik. Dan ada tempat tinggi di area peluncuran, yang bisa langsung menembak ke jembatan itu. Kemudian pembaruan kedua adalah Haiti Yakoraletat. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir biasa. Peta rahasia biasa, sebuah pembangkit listrik tenaga nuklir. Pemerintah menyembunyikannya cukup dalam. Belum ada bocoran. Namun, hanya dengan mendengar nama pembangkit listrik tenaga nuklir, mungkin itu akan menjadi sumber daya tinggi. Yaitu, semua sumber daya tinggi ditempatkan di area inti. Karena ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini mungkin menjadi Brakes biasa berikutnya. Jenis yang langsung mati saat awal permainan. Saya harap ini bisa melampaui lembah langit panjang. Kemudian pembaruan ketiga adalah sistem kebangkitan. Ini sudah lama dibicarakan. Saya merasa sudah mendengarnya selama hampir setahun. Dikatakan akan ada sistem kebangkitan sebagai bos atau semacamnya. Saya merasa sampai sekarang. Mereka tahu mereka hampir mati, jadi mereka baru mengeluarkannya. Sederhananya, yaitu sistem kebangkitan ini. Pemain dapat berubah menjadi bot dalam pertandingan. Mengapa saya begitu menantikannya sebelumnya? Saya ingin menjadi prajurit Ahsarah yang membawa senapan di bendungan. Selama dia tidak melarang saya menyakiti siapapun Anda. Jika Anda seorang operator, saya akan. Karena dia pasti akan masuk ke gedung administrasi di awal permainan. Tidak mungkin Anda membiarkan prajurit kecil berlari ke titik kelahiran para operator. Jika saya lahir di gedung di awal, saya akan menemukan sudut. Saya akan berbaring di sana. Saya akan menjatuhkan operator dengan 2 tembakan. Saudaraku, apakah kamu bingung? Kemudian pembaruan keempat. Dia hanya mengatakan ini adalah cara bermain baru di zona Phoenix. Cara bermain apa sebenarnya? Pokoknya itu bukan kebangkitan. Karena keduanya terdaftar terpisah. Tapi ini benar-benar bisa disembunyikan. Detailnya tidak diketahui. Singkatnya, dengan satu kalimat, minggu depan S8 mungkin akan menjadi pertaruhan hidup. Ingin mencoba bangkit dari kematian. Masih ada 3 minggu lagi sampai musim baru. Tanggal 13. Liga masa depan Zenli Zudahong juga akan dirilis. Dan semua orang, jika Anda memiliki musim depan, ingin menyelesaikan misi 33, ingin intensitas lebih rendah, membuat menyelesaikan misi lebih mudah, atau bersiap untuk menyentuh Liga Zenli Zudahong, ingin meningkatkan tingkat terbunuh, Anda dapat mencari kami di akun publik Tang Zong Dianjing untuk memesan. Kami menghususkan diri dalam memelihara akun untuk menyentuh Dahong. Tidak melanggar hukum harimau. Saya akan menaruhnya di komentar. Pasti diskon. Kalau begitu, sampai di sini untuk episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa.